ظهر دين المؤيد بظهور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nawaitu thalab al-ilmi fardalillahi ta'ala, halaman 16 wa ammal aqiqah. Kemarin tentang udhiyah atau korban. Wa ammal aqiqatu bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal aqiqatu aqiqah, utawi aqiqah, faya utawi aqiqah iku ma yudbahu anil maulud, ma perkara yudbahu kang den sembelih ma anil mauludi saking anak sing dilairke, yauma sabihi ing dina kepitu maulud. Wa yusannu lan den sunati apa dapuha nyembelihe aqiqah, dan sunati inda tulu syamsi nalikane terbitnya matahari meledak esremi. Fayud bahu lan den sembelih anil fulani saking wong lanang, anak lanang, apa syatani 2 kambing. Wa anil jariyati lan saking anak wedok syatun 1 kambing. Jadi yang namanya akikah itu disembelih hari ke-7, kemudian disunatkan menyembelihnya niku ketika turun syamsi, ketika terbitnya matahari. Nek laki 2 kambing, nek wedok 1 kambing. Wayudi lan den wenehke, wayudi lan memberikan wenehke sapa aku wong sing akikah minha saking akikah lil fuqara imam masakin maring golongan fuqara alih masakin. Fayah milu muli gowo sapa wong sing akikah ma ing perkara yudi kan hadiahke sapa wong sing akikah ing ma minha saking akikah min lahmiha saking daginge kambing wa marakiha lan apa marok ini? Apa? Duduh gitu, kuwahe kambing. Ini maring dhewe kabeh fuqara masakin. Jadi wong sing akikah itu dia memberikan akikahnya kepada fuqara masakin. Dan digawa akikah niku nenggone fuqara masakin. Jadi sing digawa niku akikahnya. Hewan akikah apa bukan daging dan kuahnya niku digawa. Bukan dipanggil ngeten maksudnya. Wala yatmunan orang undang sapa wong sing akikah. Kumeng dhewe kabeh. Ilahi maring perkara. Ilahi maring perkara. Jadi sebut bola senes ngenteni senes ngundang. Jadi ini sing akikah niku sing bagikan bukan ngundang terus doa maaf maten sebenarnya aturan Islam menawi al-Bantani. Misalkan akikah itu Imam Nawawi al-Bantani memberikan aturan hari ke-7, walaupun sebetulnya imam-imam yang lain banyak yang berbeda pendapat persoalan ini. Tapi Imam Nawawi al-Bantani menggunakan pendapat sing akikah itu hari ke-7. Terus sunate niku ketika terbit matahari penyembelihnya. Nek lanang kalih nek wedok siji, terus daging ngalih kuah niku diantarkan ning ngene fuqara masakin. Bukan ngundang mereka terus datang dibagikan itu tidak, tetapi yang daging itu sing sahibul akikah yang berakikah. Wayat bahu lan masak sapa wong sing akikah ha ing akikah bihulwen kelawan manis, rasa manis. Dan dianjurkan rasanya digawe rasa manis, sing pedes, sing asin itu tidak.
tapi dominan manis. Ila rijlaha kejaba sikile. Sikile mboten salah. Fatu ta'atun mongko dinah ki apa sikile. Nayi atan hale mentah. Lil qabilah maring penerima. Ngene sikil diberikan dalam kondisi mentah kepada si penerima. Iku Amerika. Terus selanjutnya hadiyu. Wal hadiyu utawi hadiyu iku huwa utawi hadiyu iku ma perkara yusaku kang digiring apa ma lil harami maring tanah haram takoruban krono nyerah ilallah ta'ala maring Allah ta'ala. Yang namanya hadiyu niku dibelai teng tanah haram. Waktu dabihi utawi waktune nyembelih iku huwa utawi waktune nyembelih iku waktu udhiyati waktu nyembelih korban. Jadi ternyata waktunya sama alih waktu nyembelih korban. Karena kalau kemarin menyampaikan waktunya bebas ya. Tapi sing menurut Imam Nawawi itu waktunya sama alih waktu korban. Jadi enten akikah, enten korban, enten haji. Haji ini hanya dilaksanakan teng tanah haram. Nek korban teng pundi mawon saged. Terus nek akikah niku ya aturane ngoten niku. Aturane nek lagi 2 kambing, nek wedok 1 kambing. Nek korban haji niku nek korban 1 kambing haji nggih ngoten. Nek wong sak kambing nek korban nek sapi sak wong ya wong itu nek aturane gitu. Wasubatu atasingatu wal arban cabang nomor 49. Iku ta'atu ulil amri fi amrihim. Ta'atu ulil amri taat maring pemerintah atau pejabat atau ulil amri yang bermawar fi amrihim ing dalem urusan atau perintahnya dheweke kabeh. Al-wadihi kang jelas, al-jari yang sepi, kang lumaku, ala kuwang disari ing atase kaidah-kaidah agama. Manut perintah ulil amri dengan catatan perintah niku sesuai kali kaidah atau aturan agama. Wana hihim lan ing larangane ulil amri kadzalika kaya mengkono mau. Begitu juga dengan larangannya. Selagi larangan itu sesuai dengan agama, maka harus diikuti. Coba nek wis ora sesuai agama, misal dilarang sholat itu tidak sesuai agama, maka dilanggar mboten masalah. Misal diperintah untuk bunuh diri ya tidak boleh. Itu berarti dilanggar apa-apa. Fatajibu wajib apa ta'atuhum ta'at maring ulil amri ala jami'ir rongaya yang atasnya seluruh rakyat zahiran wa batinan. Zahiran baik zahire wa batinan dan batin. Baik secara zahir maupun batin itu wajib taat. Jadi tidak hanya zahire mas. Zahire ya taat, batinnya ya taat. Jadi misalkan diperintah niku orang enek rasa berundel, enek rasa bantahe niku yang diperintah niku. Karena kudu batinnya juga ikut taat. Kadang orang itu kan zahire taat tapi batinnya ora taat gitu. Misal si A gelem tapi dia saya ngelakoni tapi dia njero ati ra gelem itu kan berarti ra taat. Ini zahir batin kudu taat. Dikau di ta'ala dasare dikau di ta'ala kerana pengertian Allah Ta'ala. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Atiullah taatlah kepada Allah, wa atiur Rasul dan taatlah Rasul, wa ulil amri dan ulil amri minkum saking sira kabeh. Ulil amri niku sinten? Wa hum utawi ulil amri wal ulama para ulama. Wal umara ulan para pejabat. Jadi yang namanya ulil amri niku teng mriku ada ulama, kemudian ada pejabat. Jadi 2 komponen itu harus ditaati. Walikolihi sallallahu alaihi wasallam. Lan krono pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya adalah selain Quran wa hadis. Kanjeng Nabi pernah dawuh, "Man barang siapa atau ataat amiri ing amirku." Amirku berarti ya ulil amriku atau pejabatku. Fakot atau ngomong ke teman-teman taat sapa wong ni ing ingsun. Waman ngasor lan barang siapa ngasor membangkang sapa wong
amir ingsun. Fakot ason mongko teman-teman bangkang sapa wong li ingsun. Jadi ketika dhewe niku ora taat oleh ulama, ora taat oleh ulil amri, oleh umar pejabat, niku berarti dhewe mboten taat oleh Kanjeng Nabi. Nek ayat dhewe ngaku taat oleh Kanjeng Nabi ya berarti kudu manut ulama, berarti kudu manut pejabat. Maka orang yang menyuarakan apa jenis sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi tapi kok membangkang terhadap pemerintah, itu sebetulnya bukan mengikuti sunnah Nabi. Tapi aslinya dia ini membangkang oleh Nabi. Nah, buktinya apa? Buktinya pengen sampai mengganti presiden dan lain sebagainya itu kan. Menurut gue kan ya kritik ini boleh, tapi ada batas-batasnya. Yang sudah sampai seperti itu ya, berarti enten tujuan bukan taat oleh pemerintah, enten tujuan bukan taat oleh ulama. Dan ulama itu sih, yang ulama itu ya yang kita taati lah. Paling pertama ya gurunya dulu langsung dari ulama, karena kita yang tahu sehari-harinya itu. Baru mangkik di atasnya itu ya ada organisasi-organisasi ulama. Misalkan enten NU, enten Muhammadiyah, enten MUI. Tapi yang paling pokok itu justru malah sing nemani kita berjuang. Sebab cilik kita saat ini guru-guru ngaji di kampung-kampung itu ulama-ulama ini. Ini kudu dinot pertama nih, arahan pertama seluruh dari mereka, dari beliau-beliau. Memang kayak baru kemudian enten organisasi-organisasi. Lakin tetapi ini layu murah ditaati sapa ulil amri fil haram ing dalam haram wal makruh lan ing dalam perkara makruh. Nek dia menyuruh perkara sing haram, dia menyuruh perkara sing makruh, maka tidak perlu ditaati. Itu masalah nek ngoten niku ora ditaati. Wa amma mubah nek perkara niku mubah piye? Nek perkara itu mubah, maka fa in kana lamun ono iku fiin dalam perkara kemaslahatan ngamatun kang menyeluruh lil muslimin untuk kaum muslim wajabat ta'atuhu, wajabat maka wajib apa ta'atuhu taat amir taat ulil amri fihi ing dalam perkara. Nek perkara niku mubah terus di dalamnya kok ada kemaslahatan, maka wajib ditaati. Perkara yang mubah ada kemaslahatan, maka wajib ditaati. Wa illa lamun ora enak kemaslahatan, fala monggo ora wajib ditaati. Perkara mubah tapi ora enak kemaslahatan, maka tidak wajib ditaati. Falau nada, contohnya falau nada lamun ngumumke sapa ulil amri biadami syurbid dukhon ing pelarangan ngerokok al-ma'rufi kang dikenal al-ana waktu saiki wajib mongko wajib ngalaihim ing atase rakyat apa ta'atuhu taat ulil amri li'anna fi italihi karena ing dalem pelarangan rokok maslahatun ono maslahat amatun kang menyeluruh fi ta'atihi karena ing dalem ngelakoni rokok khisatan hisatan li anna fi ta'ati ngatrofe hisatan nono asor rasa asor rendah lidawil hayati kanggo hisatun ono kerendahan lidawil hayati kanggo wong-wong sing duweni tingkah wujuhin nasi yaiku pemuka-pemuka menungso. Misalkan memberi dicontohkan perkara niku mubah, kemudian kok ada kemaslahatannya maka wajib ditaati.
mubah niku perkara sing asline apa jenenge dilakoni karo ora niku mboten enten pahalane. Contohnya napa? Contohnya madang lah. Pemerintah mewajibkan dhewe madang misalkan. Madangnya tapi madang sing dengan menu seperti ini gitu ya. Maka dhewe wajib taat sebab ada kemaslahatan untuk mriku ngoten ya. Nah, terus pemerintah misalkan melarang rokok. Rokok niku berarti Mamawi Al-Bantani mubah niku sebetulnya. Tapi pemerintah melarang rokok karena perkara niku mubah itu. Nek mubah niku nek dia ada maslahat maka wajib ditaati. Nah, pemerintah melarang rokok niku sebab nek wong ngerokok niku ndak harga dirinya lebih rendah, terutama bagi para pemuka-pemuka ini. Akhirnya pemerintah melarang merokok, padahal merokok itu mubah, maka wajib ditaati. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani contoh ini akhir rokok. Jadi ini zaman dia pernah terlihat rokok. Nah ini ya paling mereknya jadi merek-merek yang sama gitu. Terus ya ngangkringan itu barang rokok ngecor gitu ya. Nek pemerintah Indonesia pripun? Wah, iya penting iki. Pemerintah Indonesia niku tidak melarang rokok. Sayangnya niku. Jadi ya kula akhirnya ikut program pemerintah. Menyukseskan program pemerintah. Nek sing melarang niku nek organisasi ya bukan melarang, tapi menghukuminya sebagai makruh ya salah satunya ya kita oleh Muhammadiyah. NU nggih beberapa ulama mayoritas ya mubah memperbolehkan. Ya kula ya melu sing mubah mawon. Melu sing mubah niku nek pas duit. Nek pas ra duit melu sing makruh lho. Coba dinei. Nek dinei melu mubah. Yang penting ini kemaslahatan. Berarti kuncinya ketika perkara ini mubah. Kemudian pemerintah kok mengenai ya misal koyo napa ngene zaman sani sing kira-kira mubah Mas, harusnya mubah tapi makanan bergizi gitu. Tinggi dalam rangka memberikan imunitas ya. Hasilnya makanan itu mubah. Tapi karena ada kemaslahatan akhirnya dianjurkan sama pemerintah, dianjurkan sifatnya dan ini benar diwajibkan. Tapi misalkan suatu ketika diwajibkan itu ADW harus taat, misalkan suatu ketika diwajibkan. Nah ya problemnya kan terlepas makanya pemerintah penyakitnya dan lain sebagainya itu sudah bukan lagi pembahasan ini, tapi berarti ketika pemerintah mewajibkan ya jadi wajib, uang yang maslahat ya. Nah makanya soal wah itu ya gini uang kira itu sudah tidak lagi persoalan hukum ini ya teman. Itu sudah permasalahannya wis penyelesaiannya solusinya ya wajib ya kudunya solusinya ya sengeran duit dipenuhi dan lain sebagainya itu solusinya. Tapi poinnya bukan tentang berikutnya, poinnya bukan tentang pemerintah hanya bukan itu yang akan kita bahas. Tapi ketika perkara mubah, berarti kok ada maslahat dan ditetapkan oleh pemerintah, dianjurkan atau diwajibkan maka ada diwajib taat itu. Jadi pemerintah itu punya posisi di bawah atingullah wa ating rasul wa ulil amri. Jadi pertama adalah Allah, nomor kali niku Rasul, nomor 3 itu ulil amri. Kada afadahul bajuri. Kada iku kaya mengkono afada. Jelas iku ing pendapat soal bajuri Imam Bajuri. Faqulun nadim bla niku sampai bawah niku jenengan rasa ngerti lho napa. Ada lu kabeh persoalan aku. Amsik kait baru nih, amsik berpeganglah Habibi wahai kekasihku ma ing perkara alaihi jama'atan alaihi kang iku ing dalem ma ing atase ma jama'atun ana keputusan bersama atau jamaah ana kelompok wahkum lan mutusno sira bingadrin dengan adil wanha dan laranglah ma perkara
Huwa maksamu, huwa kang utawi ma iku maksamu duweni dosa. Wa'mura lan perintahlah bima'rufin kebaikan. Wa anta utawi sira iku ain nulungono sira hum ing dheweke kabeh jiddan kelawan banget ala birrin ing atase kebaikan wa taqwa lan taqwa wa tukramu mulya sapa sira dimulyake sapa sira iku baiknya. Zakaro an-nadimu fi hadainil baitaini. Zakaro nutur sapa an-nadimu nadim fi hadainil baitaini dua bait. Bukan enten dua bait nih. Nutur arba'a sungabit 4 cabang. Itu teng dua bait atas wau amsik sampai tukrom itu ada 4 cabang. Fayuqalu bilangat fi alal adadi sabi. Fayuqalu dijelaskan bilangat fi dengan susunan alal adadi sabi dari jumlah terdahulu. Masuk batul khamsun cabang nomor 50, cabang 50. Iku atamasuku berpegang bima perkara, berpegang terhadap perkara alaihi jama'atun alaihi kang ing perkara kang ing atase perkara jama'atun ada jamaah wahum muslimun yaitu orang Islam. Fa innal muslima satemene wong Islam walau wahidan walaupun satu iku yuqalu disebut iku yuqalu lahu disebut jama'atun jamaah. Cabang nomor 50 adalah berpegang terhadap jamaah, berpegang terhadap apa yang sudah diputuskan oleh jamaah. Maksudnya apa nih wong-wong Islam? Nenggon Islam itu wong Islam siji niku juga disebut sebagai jamaah. Berarti maksudnya ya ADW walaupun itu tidak banyak, walaupun itu hanya satu, tetap kudu ADW itu tetap kudu seseorang oleh hal tersebut. Walaupun saya mengungkapkan itu mengsiji. Kama afadahu Syekhuna Ahmad Al-Nahrawi. Kama afadahu sebagaimana menjelaskan Syekhuna Ahmad Nahrawi, guru kita Ahmad Nahrawi. Ini koyo jenengan ini menteri ya, menteri ini terkenal skandal. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa atasimu berpeganglah kalian bihablillahi tali Allah, ikatan atau tali Allah, jaminan seluruhnya. Wala tafarraqu dan jangan bercerai-berai. Berpeganglah kalian bersama-sama taline Allah, maksudnya syariat ya. Jadi ampun keluar saking agama Islam gitu loh. Jangan keluar dari agama Islam, tapi teruslah berpegang pada agama Islam dan jangan bercerai-berai. Ini dari itu. Jadi tinggi kumpul-kumpul langsung biabilain jamiah wala tafarruqu berarti ada itu pisah ya, ada itu kudu kumpul bareng ya, bukan itu. Tapi ini maksudnya tidak berpegang oleh agamanya Gusti Allah dan jangan bercerai-berai muncul saking agamanya Gusti Allah.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu ora halal apa dan mumriin darah seseorang muslimin kang Islam illa kecuali bi'ihda talatin salah satu dari tiga. Tidaklah darah seorang muslim itu halal kecuali salah satu dari tiga ini. Tidak ada salah satu niki maka darahnya itu halal. Ini sami oleh hadis teng kitab mau ya sore ya Arba'in Nawawiyah masalah itu. Sami klub hadisnya niki juga. Satu as-sayyibu zani. Satu adalah as-sayyib. Tayyib azani kan zina. Tayyib niku napa? Tayyib niku wong sing wis nikah terus dari iku zina niku as-sayyibu zani. Berarti muhsan. Berarti wong sing zina muhsan. Wan nafsu bin nafsi. Wan nafsu lan apa nyawa bin nafsi kelawan nyawa. Maksudnya wong sing mateni. Wa tariku lidinihi lan wong sing ninggal agama. Al mufariki yang berpisah lil jama'ati maring jamaah, saking jamaah. Jadi ada tiga orang yang niku halal darahnya dengan prosedur-prosedur fikih. Yang pertama adalah orang yang at-tayyib az-zani, wong sing muhsan, sing wis bojo terus bar niku zina. Terus yang kedua wong sing mateni. Terus yang ketiga wong sing ninggal agama, sing pisah saking kelompoke. Maksudnya wong murtad, maksudnya. Maknanya tentang ini. Maknanya laya juzu ora wenang apa qatslu syahsin muslimin. Qatslu syahsin muslimin membunuh seorang muslim qasdan dengan sengaja. Illa birtika bi khoslatin min khisalin talatin. Illa birtika bi khoslatin, kecuali karena salah satu min khisali talatin dari tiga keadaan. Jadi seorang muslim itu tidak bisa dibunuh kecuali dia melakukan salah satu dari tiga niki. Yang pertama at-tayyibu azani, ihdaha. Pertama at-tayyibu azani, seorang yang sudah menikah yang zina. Wal muradu, yang dimaksud bitayyib dengan tayyib iku al-hurru al-balighu. Al-hurru itu bukan budak, orang yang merdeka. Al-hurru wong sing merdeka, bukan budak. Al-balighu yang baligh. Jadi adewe tadi, adewe niku hur, adewe niku baligh, kan dengan wis baligh kabeh. Aku sih nek ngurung baligh masalah nang bareng kula baligh bola-bali. Al-wati kang wate. Wate retos wate ya. Apa tidak ulama mana ya? Wate. Nek watuk reti watuk. Watuk reti. Watuk wate niku yang memasukkan artinya, yang memasukkan. Awil mautu'ah, atau yang dimasuki, yang masuk dan yang dimasuki. Wate itu berarti apa ya? Sing mlebu, maknanya sing jima, maknanya yang jima. Awil mautu'ah, atau yang dijima. Fil kubuli, dalam kubul nggak ngerti tau kubul. Kubul wali-wali dubur ya. Dubur niku silut, kubul niku ngarep ya. Fi nikahin sahihin ing dalam pernikahan yang sah. Jadi yang dimaksud dengan tayyib adalah seorang balik ngakil ini dhewe sampai kriteria itu kita. Tetapi nek wate alih mautuah
karena jenengan durung dirujuk banyak dan durung dinikahin sakin belum menikah juga. Jadi ini menungso merdeka balik sing menikah ya berarti pasangan suami istri toh mas ya entah suaminya atau entah istrinya sing zina berarti ini dalam pengertian yang biasa kita pahami ini jenis zina muhson ada mas tadi zina muhson sebenarnya kan ada zina ghairu muhson ada zina muhson. Zina muhson itu zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Nek ghairu muhson itu dereng menikah. Kalau nggak ngerti bener tuh bukan waris ya zina muhson. Maka itu boleh dipateni nek teng fikih. Nah, terus pertanyaannya materi ini piye po yo mosok ajeng dibakar atau dilikitik sampai mati. Pakani waktu sampai mati pokoknya. Enten aturan-aturannya cara mateni wong sing zina itu ada aturannya. Teng fikih kita bilang teng fikih dan fikihnya adalah fikih klasik ya. Fayajibu mongko wajib apa rajmuhum ngerajam bil hijarah dengan batu. Wajib merajam dengan batu. Jadi caranya mateni cuma dirajam, mas, tidak boleh dengan cara yang lain. Ila ayamu tamak sampai mati. Jadi mboten bareng jangan keroyok terus mati itu. Ini tidak boleh. Ada aturan nih caranya mateni. Berdasarkan kitab fikih klasik ya. Walaupun itu makin mengalami perubahan karena di Indonesia juga ada perzinahan tidak dihukum seperti ini ya. Tapi ini hukum di Arab mereka dan dengan referensi fikih yang masih fikih klasik. Itu cara membunuhnya adalah dengan cara dirajam. Dirajam dilempar batu. Dalam beberapa penjelasan itu dipendem orang dilempar batu ini orang awaknya tapi kepalanya disisakan kepala baru dilempar. Dalam beberapa penjelasan seperti itu. Ini ada gini nih zina itu perkara sing napa nggih elek banget sampai itu dipateni itu. Maka jangan sampai zina ini jangan sampai. Dan jangan sampai juga nuduh zina. Ada ini ku nuduh zina ini separuhnya wong zina hukumannya datang pikir. Nuduh zina ya. Nuduh zina itu misalkan ya teman. Misalkan simpelnya loh, ada ini kan seorang sadar bahwa sebenarnya kadang terjerumus dan menuduh zina. Misalkan dalam obrolan sehari-hari ya, misalkan wah karangkai, wah ini dia ketemu menikah tanggal itu ada hamil itu secara tidak langsung ada semacam mengarah ke tujuan zina. Nek hati-hati itu tidak dinuduh zina, nek hati-hati. Kan wadah dia memberikan pernyataan bahwa iya hasilnya orang patut hamil tapi kok wis hamil. Kecenderungannya mesti wong ini mikirnya jadi negatif. Maka hati-hati di dalam percakapan kita itu ya hati-hati. Yang wajar banget nih nikah lagi nih kok ada hamil sekarang hitung-hitungannya di mana dong? HPL dong hitung-hitungannya dong. Dari hari pertama apa mbak? Arti juga. Di bujurnya mah arti juga. Ya intinya waktu itu secara hitung-hitungan itu biasanya sangat mungkin secara hitung-hitungannya dihitung hamilnya suka hari sebelum nikah nanti itu. Tentang ngadu kan nonton hari ini HPL itu dihitung dari hari terakhir suci atau hari terakhir haid itu. Itu tetas pokok arti gue kan di sini masih ada apa? Hari pertama haid terakhir. Hitung-hitungan HPL ini dari hari pertama. Hari pertama oh iya berarti ya hari pertama head terakhir. Nah iya bener hari pertama head terakhir misalkan tanggal setunggal gitu mbak. Tanggal setunggal keban itu tanggal kali dengan akad gitu. Ban itu tanggal 10 napa anu dengan jima, jadi kan makanya kan hitung-hitungan jadi ya, jadi kok HPL sekot saat ini nikah atau ini loh, paham ya maksudnya? Padahal karena memang yang hitung ini saat ini nikah, ini dalam kasus yang sederhana, tapi nek DN itu suci suwe, ini beberapa bulan ini kan sakit
hari Babel ditentukan dari hari pertama terakhir ya. Hari pertama suci terakhir. Ya pokoknya ngoten niku. Pokoknya ada kemungkinan nanti dari cara hitung-hitungan itu ada kemungkinan itu ya. Walaupun lek jima ya bar ijab lek jima, tapi kan yang perawat yang bidan kan ditentukannya dari tadi yang penentuan HPL itu wow. Akhirnya ya hitungnya berapa? Kon sebulan ya. Ini kan lagi seminggu ada sebulan ya. Ya karena ngitungnya dari hari tadi itu yang dimaksud apa lah hari pertama terakhir itu. Wih kok main apa? Tapi nah ada ini musuh udah, jadi ini makanya jangan mudah sumut ya. Ketika mata ini jenengan harusnya punya pikiran ya sangat mungkin dong. Yang ngitung sekolah hari pertama terakhir loh. Yang hari pertama terakhir, jadi otomatis bisa jadi dia hari pertama terakhirnya lama gitu mas, lama. Dan itu jima, dan itu dites kok malah langsung positif kan sangat mungkin ya itu. Dan ini dicek kok iya nah dan itu. Ini sengeradem kan sakit mengarah ke hal-hal yang tujuan zina, maka dia tidak dalam percakapan sehari-hari itu kadang ada seorang memperhatikan hal seperti itu. Yang bukan hati-hati bahaya, yang bukan hati-hati. Caranya mateni ini tayyib jani, muhsan tadi itu dengan cara dirajam dengan batu sampai meninggal. Wataniyatu utawi nomor kali iku qatilun nafsi, pembunuh nyawa, pembunuh nafas nyawa. Wong sing mateni fayub talu mongko dipateni sapa dheweke qatil pembunuh kisoson kelawan kisos bin nafsi kelawan nafas nyawa alatikan kota lambunuh sapa wong ha ing nyawa ngudwanan hal kelawan melanggar bisyurutil madhkurati dengan syarat-syarat yang disebutkan fil fikih di dalam kitab fikih. Jadi ada syarat-syaratnya. Pembunuh dibunuh itu nek kisos ya. Kisos, hukuman kisos yang itu tidak berlaku di kita, tetapi kisos yang berlaku di hukum fikih itu ada syarat-syarat tertentu dan banyak banget syarat-syaratnya gitu. Untuk kisos dipateni, jadi orang mateni pateni itu tidak. Pateni, ini baru pateni itu bukan mateni. Wakal itu nomor 3. At-tariku lil islami. At-tarik lil islami. At-tariku orang yang meninggalkan lil islami agama Islam. Maksudnya murtad. Al-mufariku yang berpisah. Lil muslimina dari orang Islam. Orang murtad. Wa mufaraqatuhu pisai wong, pisai dheweke kabeh iku hiya utawi pisah iku aridatu jeneng murtad. Keluarnya dari agama dan berpisahnya itu disebut dengan murtad. Contohnya kaan sabba nabiyan, kaan sabba koyok ngece, menghina nabiyan ing nabi. Misalkan ngece nabi itu jadi murtad. Ngece nabi itu Ausabah malakan atau ngece malaikat itu juga murtad. Ausabah Allah, ausabah atau ngece Allah itu juga termasuk murtad. Maka jangan bermain-main dengan nabi, malaikat, Allah ojo ngece. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa ahdatsa kang gawe-gawe membuat-buat fi amrina di dalam perkara kami hadza yaiki ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma ora ana iku minhu saking urusan kami bahwa mongko utawi ma iku radun tertolak
Ai tegese man sapane wong barang siapa ata kang nekani sapa wong di amrin hadithin dengan sesuatu yang baru fi dinil islamil azimil qadri di dalam agama Islam yang agung qadri. Qadri nawa qadri Mas qadri itu derajat yang tinggi. Di dalam agama Islam yang derajatnya agung, ma sesuatu laisa fihi yang bukan termasuk agama Islam, fahuwa batilun, fahuwa mongko utawi ma iku batilun, batal. Barang siapa yang membuat sesuatu baru dan itu tidak ada dalam aturan Islam, maka batal, maka tidak bisa dipakai. Ini maksudnya apa? Maksudnya bid'ah ya enggak maksudnya Pak. Jadi ini kita ada tiga wong-wong sing senengane gawe bid'ah, gawe aturan dewe sing aturan itu rane nang agama Islam. Disebut bid'ah, perkara anyar sing ora dilakoni oleh Kanjeng Nabi rane nang Quran itu disebut bid'ah. Makanya ada wong bilang ini adalah bid'ah, ini biasanya enggak? Biasanya Mas ya. Misalkan anak bid'ah memilih pemimpin non muslim bid'ah katanya. Alasannya karena Nabi memilih pemimpin non muslim katanya. Akhirnya dianggap bid'ah. Tanpa kita pahami dulu bahwa apa yang namanya bid'ah itu sebetulnya dibagi menjadi dua. Bid'ah itu dibagi menjadi dua. Bid'ah dolalah oleh bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah ini ya bid'ah sing mboten apik, bid'ah sing sesat. Ada bid'ah hasanah ini bid'ah sing apik. Contohnya apa? Contohnya bid'ah hasanah. Contohnya bid'ah hasanah niku kodifikasi Al-Qur'an. Pengumpulan Al-Qur'an. Kan zaman Nabi Al-Qur'an itu jarang dikodifikasi dan ngeten iki lho, Al-Qur'an itu. Al-Qur'an zaman Kanjeng Nabi niku masih teng lembaran-lembarannya. Terus bahan itu dikodifikasi, dijadikan satu atas usul para sahabat Amirul Mukminin. Lah itu berarti bid'ah wong Kanjeng Nabi ra nglampahi. Kok iso dadi Quran itu dari siji. Nah niku bid'ah sing hasanah. Paham ya sampai sini ya. Jadi bid'ah niku ora semuanya jelek tidak, tetapi ada bid'ah yang baik, ada bid'ah sing sae. Contohnya gimana pengumpulan Al-Quran, pengumpulan pembuatan kitab hadis, pembuatan kitab kuning ini kan tidak ada di zaman Nabi. Penggunaan smartphone, penggunaan Zoom, SAI, dan itu video call dan lain sebagainya. Itu bid'ah di Kanjeng Nabi rata tahu oleh Aisyah, dan itu kangen terus video callan itu nggak ada di masa itu, nggak ada. Dan itu bid'ah hasanah. Nggak ada bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah itu ya bid'ah sing sesat. Nah bid'ah dolalah niki hanya terjadi tentang ibadah-ibadah mahdhah. Ibadah-ibadah mahdhah dalam satu referensi bid'ah dolalah itu hanya terjadi dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah sing murni, yang biasanya kita lakoni sholat, zakat, puasa, haji itu. Sholat terutama sholat itu ibadah mahdhah. Sholat itu ibadah mahdhah. Maka di ibadah mahdhah jenengan ra iso gawe bid'ah. Maka mboten pareng jenengan sholat itu zuhur ditambah jadi 5 rakaat. Karena saking semangatnya misalkan mumpung Ramadan lah, aku tak tambahin lah. Zuhurku tak ping 20 pada tarawih jangan saking semangatnya. Atau nek ora ya wah tak tambahin lah itu tak sekalian sak awak ini aktus ini mboten ansang tidak. Itu Kanjeng Nabi mboten nglampahi. Atau dikurangi jika mboten ansang. Jadi nek salat harusnya 3 rakaat jangan males terus dikosor ya lah. Mahir tak kosornya jadi sisi setengah itu lah terus. Sisi setengah itu. Mboten ansang. Di ibadah mahdhah itu tidak ada bid'ah. Jadi di ibadah mahdhah itu tidak boleh bid'ah. Nah di luar niku tidak jadi masalah. Di luar niku bid'ah ini kan maknanya. Bid'ah niku maknanya kreativitas. Bid'ah ini sebetulnya bid'ah itu secara bahasa maknanya adalah
kreativitas. Sesuatu yang baru, makanya beberapa kamus modern terutama bid'ah itu kreativitas. Boleh enggak bid'ah di muamalah misalnya? Boleh, sebab apa? Ini harus gitu. Kita harus memunculkan hukum-hukum yang baru. Soalnya apa? Soalnya ya muamalah sekarang, jual beli sekarang ini kan sudah memakai sistem online, sudah pakai apa jenisnya, uangnya juga sudah virtual. Sekarang semua sudah serba transaksi ini, tidak ada transaksi, sangat sedikit transaksi yang face to face gitu. Maka ini kan kudu ada fikih yang baru juga lah mas. Dan otomatis kan ada kudu bid'ah dan itu. Yang bid'ah asal. Nah mulai penyesuaian COVID kayak ini, itu banyak sekali bid'ah nih COVID-nya tadi. Banyak sekali bid'ah. Misalkan pelarangan terawih dan Nabi tidak pernah melarang terawih. Yang kira masalah bang, itu bid'ah hasanah. Ada beberapa lokasi dilarang terawih itu ya wajar malah. Teng Jakarta itu ya sangat logis dilarang terawih ini. Itu bid'ah nih, tapi bid'ah sih hasanah. Jadi bukan masalah jenengan ngangge rok, bid'ah hasanah. Aisyah bukan pernah ngangge rok ngoten niku. Kemudian gua kacamata kalau enggak. Bukan angsa, bukan angsa. Terus jadi Aisyah itu bukan aku baca meninggal manusia. Terus kata orang eneng masuk di bahasa lain aja. Orang eneng kata ini, kalau meyakini belum ada. Itu bid'ah hasanah, bid'ah yang diperbolehkan. Wa syubhatu al-hadiyatu wal khamsun, cabang nomor 51. Al-hukmu bainan nasi bil adli. Al-hukmu menetapkan hukum bainan nasi antara manusia bil adli dengan adil. Berbuat adil ketika memutuskan hukum. Ini bagi wong-wong sing punya kewenangan terutama ya. Ini adil pun adil nggih kan di dalam posisi tertentu adil harus mengambil keputusan termasuk. Itu termasuk juga harus adil. Kalau dawuh sapa Allah Ta'ala fahkum bainana bil haqqi wala tushdid. Fahkum tetapkanlah bainana antara kami bil haqqi dengan hak wala tushdid dan jangan melampaui batas. Waqala ta'ala, waqala dawuh ta'ala Allah. Waman barang siapa lam yahkum tidak memutuskan. Barang siapa yang tidak memutuskan bima anzala, bima dengan sesuatu, dengan perkara anzalallah yang telah Allah turunkan, faulaika maka yang demikian itu mereka adzalimun orang yang zalim. Barang siapa yang tidak memutuskan berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka yang demikian itu mereka berbuat zalim. Waqala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daipun man barang siapa hakama memutuskan bainatna ini antara dua orang, tahakama yang meminta keputusan, ilaihi maring man kepada man, wartadoya dan ridho keduanya, hu ing man, falam yakdi kemudian falam yakdi nuli ora mutuske, kemudian tidak diputuskan bainaha antara bainahuma antara keduanya bil haqqi dengan hak, fa'alaihi maka baginya laknatullah laknate Allah. Barang siapa yang memutuskan suatu perkara dengan tidak hak, tidak adil, jadi enten wong kalih dia meminta keputusan terus dia rela diberikan keputusan apapun, tetapi kok si pemberi keputusan itu tidak berbuat adil, maka baginya laknate Gusti Allah. Ini berlaku bagi wong-wong khususnya sing teng bidang hukum.
Tapi nek adil bisa adil juga mungkin berlaku untuk tidak adil itu mungkin. Sebab di kondisi tertentu adil ini juga harus mengambil keputusan dan harus memberi keputusan. Misal konflik RT, konflik RW, konflik sesama tetangga itu kan mungkin ya. Dan itu tidak kan orang mesti kabeh ning hukum. Kadang yang diputuskan misalkan Mas Nanang jadi dukuh ngoten niku ya. Kan otomatis ya keputusan itu diserahkan ini Mas Nanang. Dan Mas Nanang kok orang berbuat adil, maka laknatullah. Nang kalau yakin wong menjero ngaji dadi iso adil. Mas Nanang iso adil. Wong permasalahannya enggak usah dadi dukuh apa ora yo masalah. Nek anu tak dukung Mas. Wasyubah itu ataniyatu wal khamsun. Cabang nomor 52 ini halaman 17 ya. Totalnya itu 27 halaman ya. Ini Ramadan tanggal 14 13, 14 mas. Mbak Polri tiba-tiba 13 loh. 14 ya. Malam 14 ada 10 ya, makanya soalnya makanya rata 10 makanya ini kalau anu makanya kenapa kathah le maca daripada le nerang ke lah soalnya kalau nggih dilema ya antara sing nerang itu gua napa ajeng ngerampung ke ini kalau usaha ke tetap sakit nerang ke kan ya tetap sakit rampung nah akhirnya jenengan sok do apa jenenge kepontal-pontal ini. Makanya kenapa kadang ini kalau buatan membaca pakai cara Jawa. Sebab kadang niku marake jenengan tambah kepontal-pontal ini cara Jawa ini. Maka beberapa ini kalau maknani secara bahasa Indonesia jenengan langsung menangkap substansinya. Al-amru bil ma'ruf, perintah kebaikan. Wan nahyu 'anil munkar, melarang kemungkaran. Cabang nomor 52 amar ma'ruf nahi munkar. Qala ta'ala, qala berfirman ta'ala Allah. Wal takun minkum, wal takun lan jadilah minkum di antara kalian. Ummatun umat yad'una yang mengajak ilal khairi kebaikan wa ya'muruna dan memerintah bil ma'rufi kebaikan wa yanhauna dan melarang anil mungkari kemungkaran. Jadilah umat yang mengajak kebaikan, memerintah atau menyuruh ma'ruf kebaikan dan melarang kemungkaran. Qala dawuh Asy-Syaikh Muhyiddin An-Nawawi. Qala berkata Asy-Syaikh Muhyiddin An-Nawawi fi qoulihi ta'ala. Fi qoulihi ta'ala ing dalam ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaikum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Alaikum natepono sira anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. La yadurru ora madarati, tidaklah memberikan madarat kum ing sira kabeh sapa man wong dola kang kesasar sapa wong idah tadaitum ketika nalikane mituduhi sapa sira kabeh. Enten setunggalipun ayat ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum itu benar la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman,
Oh kurang nih. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaitum. Niku kirang. Hah? Niki kirang tak. Niki tak buka. Yang ngene jenengan ngene kula padha lho Mas. Kirang. Idza tadaitum. Oh, idza tadaitum maksudnya yang berikutnya to. Ya, yang benar piye niku. Mbak wis waten niku jenenge. Angge tak tang niku jenenge. Layam dulu. Berarti kurang nih ngene jenengan itu jenenge. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum ngene kurang nih kurang tuh. Tidak ada itu ya benar ya. Mau le maca bener ya. Berarti apa kalau kata ya? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kurang tak idza tadaitum. Oh idza tadaitum itu maknane nalikane itu petunjuk sapa sira. Kan ngenai petunjuk nalikane itu petunjuk sapa sira. Manane ya teman. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dengan melakukan ketaatan. Jagalah dirimu melakukan ketaatan. Tidaklah orang yang tersesat itu akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Nah, Imam Muhyiddin itu memberikan tafsirnya terhadap ayat ini. Imam Muhyiddin itu, beliau bilangnya inna hadzal ayatal karimata. Inna hadzal ayatal karimata. Sesungguhnya ayat ini, ayat yang mulia ini, mimma yaftaru biha aktarul jahilin. Mimma yaftaru biha aktarul jahilin. Mimma yaftaru biha aktarul jahilin. Iku mimma termasuk yaftaru tertipu biha dengan ayat sapa aktarul jahilin kebanyakan wong-wong bodoh. Wayah milunaha dan mereka membawanya ala ghairi wajiha pada bentuk tafsir yang lain. Jadi wong-wong bodoh ini tertipu kali ayat niki. Kan ayat ini kan wong ngeten ngalaikum anfusakum. Ayat ini kan bilang kowe iki do ngetepo ngelakoni ketaatan dirimu kabeh. Akhirnya terus wong itu kan mikirin wong bodoh berarti akhirnya ora perlu peduli lah karo wong liya. Wong liya iku ora bakal punya pengaruh apapun nek dhewe. Nah, menurut Imam Muhyiddin itu penafsiran yang salah. Dan wong-wong itu banyak tertipu terhadap ayat ini sebab gara-gara pemahaman yang salah sing ora nganggo ilmu niku dhek terus ora gelem amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya dipenerke oleh Imam Muhyiddin itu bal aswabu yang benar fi ma'naha ing dalam makna ayat innakum idza fa'altum ketika kalian melakukan ma umirtum bihi yang diperintahkan la yadurrukum dalalatun dalalatuman dalla. Ketika kalian melakukan yang diperintahkan ini la yadurrukum dalalatuman dalla. La yadurrukum tidak akan memberikan madarat
apa dolalatuman kesesate wong dola kang tersesat. Wa min jumlati ma umiru wa min jumlati ma umiru bihi wa min jumlati ma umiru bihi wa min jumlati ma lan termasuk perkara umiru kang diperintah sapa dheweke kabeh bihi kelawan ma iku al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi maksudnya niku kon netepi taat itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar itu. Jadi orang yang taat pribadi tapi juga taat kanthi cara kula amar ma'ruf nahi munkar. Gara-gara pemahaman ngalaikum anfusakuman terus akhirnya wong-wong itu memikir diri sendiri. Sebab mereka salah pemahaman ini. Padahal ngalaikum anfusakum kon nglakoni taat itu maksudnya termasuk juga amar ma'ruf nahi munkar. Sebab amar ma'ruf nahi munkar ini bentuk ketaatan. Wal ayatu utawi ayat iku murattabatun fil makna. Murattabatun berurutan fil makna yang dalam maknane. Ala qouli ta'ala ing atase pengendikane Allah Ta'ala. Ma 'alar rasuli illal balagh. Ma 'alar rasuli ora ana iku ing atase rasul. Illal balagh kejaba nyampeke. Jadi ayat niki niku kalih ayat sing sakderenge niku sing ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum itu. Niku sebetulnya berurutan. Berurutan dalam arti maknanya. Jadi termasuk menyampaikan itu juga bentuk ketaatan. Amar ma'ruf nahi munkar itu bentuk ketaatan. Jadi walaupun mangke nggih wong tengguri walaupun wong niku ngayal tetep kan amar ma'ruf nahi munkar. Faqala Muhammad ibnu Tamam al-Mawaidah jundun min junudillah. Waqala lan dawuh sapa Muhammad ibnu Tamam, Muhammad bin Tamam. Dawuhipun al-Mawaidah tu tabi mawaidah iku jundun min junudillahi. Jundun tentara min junudillahi saking tentara-tentarane Gusti Allah. Mawaidah niku pepeling atau ngelingke. Ngelingke niku termasuk tentara saking tentara-tentarane Allah. Wa mitluha lan utawi padane mawaidah iku makalutini kaya ten niku lendut hidrobu kang dipukulke apa bihiten ngalal haiti ing atase tembok. Mawaidah niku laksana lendut, laksana tanah sing basah. Mawaidah niku sing dipukulke ning tembok. Jadi amar ma'ruf nahi munkar niku laksana lendut sing dilempar teng tembok. In istamsaka lamun berpegang apa maknanya bahasa pas mas nempel. In istamsaka lamun nempel apa lendut nafanga monggo ngenai manfaat apa lendut. Lendut niku ketika dilempar dia nempel maka mesti ngenai manfaat. Mau itu ketika diberikan itu nempel maka mesti ngenai manfaat. Wa in waqonga lamun tumi bawa lendut. Ketika lendut niku dilempar kok jatuh, atharo mongko ngenai bekas apa lendut. Atharo mongko ngenai bekas apa lendut. Mau itu amar ma'ruf nahi munkar itu seperti lendut. Seperti semen lah, adonan semen gitu. Jenengan lempar itu nek nempel ya mesti dia ngenai manfaat, memang fungsinya ini ku ben nempel. Tetapi nek kok jatuh niku mesti akan bekase. Wong edoh niku mbok ketoke ra ditompoke mesti bekas ngono. Kula ngelinge wong ketoke ra ditompoke mesti bekas. Nuwun ibarat mau lumpur sing jatuh tadi. Jadi mesti ana bekas. Ibarat semen sing jatuh itu mesti ana bekas. Jadi carane ngoten niku. Jadi otomatis sing penting itu dinai mau itu terus Mas. Perkara mangke nempel apa ora niku sing jelas mesti bekas sing jelas. Walaupun bekas ini ku alon-alon ngono. Nek yo kadang nek dibayangke ngoten niku kadang rekane bekas ditempel meneh mah terus bekas niku rontok. Resik malih. Wis apa kok cangke malih.
Oh berarti nek ngoten niku carane mau ngidawe sing dirubah. Campurane itu dirubah. Ben iso nempel lah berarti kurang encer napa kurang banyu ya. Berarti menjenengan mau ngidawe terlalu keras beda tadi. Jadi mau ngidawe kudune sing lembut dengan cara ya dikancani dolan diane mesti nempel. Mau ngidawe ngoten. Waqala Sulaiman Al-Khawas man sapane wong azo kang ngelingke sapa wong akhahu ing sedulure fima ing dalem perkara bainahu kang ana ing dalem antarane wong faqad nasuha monggo teman-teman ngenai nasihat sapa wong ing sedulur waman lan barang siapa wong azo kang ngenai pepele mengingatkan sapa wong ing kanca sedulur ngalar usin asyadi ing atase meripat-meripat ujuk meripat-meripat fakot bakat mongko teman-teman mencela sapa wong ing sedulur ngelingke niku nek antarane kula karo sing dielingke maka niku dadi nasihat tapi nek ngelingke kok ning ngarepe wong-wong maka niku dadi hinaan maka hati-hati ngelingke tetep enten cara nek ora ming waton dielingke ning ngarep wong kathah kuwi kan dadi ngece sing bener ngelingke antarane kula kalih sing kula elingke yang wong loro ini dadi nasihat sing tenan